Salam, terpujilah Tuhan kita yang pada hari ini telah memberikan kepada kita kehidupan dan sukacita. Dia juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya Pendeta Naik Semorang sangat bersyukur dapat menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, bersabdalah Engkau dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Terangi hati kami dan berikan kami pemahaman dan kekuatan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24. Saya membacakan kepada kita, demikian sabda Tuhan kepada kita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, teks yang kita bacakan ini adalah salah satu teks yang tertua di dalam Alkitab kita. Bahkan teks ini diyakini banyak orang teks yang dituliskan pada abad ke-9 sebelum Masehi. Itu artinya teks ini sudah ada 2900 tahun yang lalu. Bapak Ibu, tentu kita dapat melihat bahwa teks ini sudah mengajarkan tentang bagaimana manusia itu bersatu di dalam pernikahan dengan wanita atau perempuan yang menjadi istrinya. Di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa Tuhan Allah melihat manusia itu seorang diri. Dan dia melihat bagaimana manusia itu merasa kesepian, tidak mempunyai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Dan dia merasakan dia tidak mempunyai pasangan hidup sebagaimana binatang dan makhluk lain mempunyai pasangan dan pasangannya. Mereka hidup berpasang-pasangan, tetapi manusia ini seorang diri. Dikatakan di dalam teks ini
bahwa Tuhanlah yang berinisiatif untuk menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi pada dasarnya manusia ini tidak tahu bagaimana dia memiliki seorang teman yang sepadan. Dan dia pun tidak mampu untuk membuatkan teman yang sepadan dengan dia. Banyak makhluk-makhluk yang lain yang berpasangan, tetapi dia sendiri tidak berpasangan dan dia tidak mampu membuat pasangannya. Siapa pasangannya yang tepat? Dikatakan di dalam teks ini bahwa Tuhan Allah membawa semua binatang-binatang itu kepada manusia itu. Bagaimana dia menamai makhluk-makhluk hidup itu. Dan di antara makhluk-makhluk hidup itu, dia melihat semuanya berbeda dengan dia. Sekalipun dia mempunyai hak untuk menamainya, tetapi dia tidak mempunyai teman yang sepadan di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan Tuhan melihat ini, berkata kepadanya bahwa memang di antara semua makhluk ciptaan itu tidak ada yang sepadan dengan manusia itu. Lalu Tuhan berinisiatif menjadikan seorang perempuan. Teks ini berkata bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk laki-laki itu. Ketika laki-laki itu tidur, dia mengambil satu tulang rusuknya dan kemudian dia menjadikan seorang perempuan dari tulang rusuk itu. Dan laki-laki itu begitu respon menerima perempuan itu. Dia katakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan dia menerimanya menjadi istrinya. Inilah awal pernikahan di dalam Alkitab. Inilah pernikahan yang pertama yang diceritakan oleh Alkitab. Bahwa manusia laki-laki menikah dengan manusia perempuan. Sebab perempuanlah yang diciptakan menjadi teman sepadan bagi laki-laki. Dan wanita itulah menjadi pasangan yang tepat bagi laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teks ini mengingatkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah inisiatif daripada Allah. Allah yang membuat manusia itu memiliki teman yang sepadan, yakni perempuan. Sehingga pernikahan yang sebenarnya, yang sesuai dengan Alkitab, adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, jangan pernah kita mengatakan ada pernikahan di luar jenis ini. Tidak ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Sebab Alkitab telah memulai dari narasi ini sebagai bentuk pernikahan yang pertama dan bentuk pernikahan yang menjadi hukum Allah. Bahwa seorang laki-laki tidak memiliki pasangan yang lain. Tidak memiliki pasangan dari makhluk lain. Tidak memiliki pasangan dari yang bukan seorang perempuan. Hanya perempuan yang menjadi pasangan lelaki. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan mereka akan menjadi satu daging. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bertanya, kalau memang ini menjadi pola pernikahan yang pertama itu, bagaimana selanjutnya perkembangan di bumi ini, di dunia ini? Mengapa orang mulai tertarik melakukan hal yang berbeda dengan Alkitab? Ada orang
yang kawin sesama jenis, lelaki dengan lelaki, atau perempuan dengan perempuan. Mengapa itu terjadi sekarang ini? Yang pertama, orang sering menandaskan karena mereka saling menyukai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seandainya kita mengatakan saling menyukai ini adalah dasar untuk melegalkan pernikahan, maka kita akan melihat banyak pernikahan sumbang yang terjadi di dunia ini. Menyukai itu bagus, tetapi menyukai di luar daripada norma itu adalah melanggar aturan. Ketika seorang laki-laki menyukai seorang laki-laki, ini adalah melanggar aturan, melanggar norma Allah, sehingga tidak boleh kita katakan dasar pernikahan adalah saling menyukai atau saling mencintai. Cinta itu harus ada dasarnya, dan cinta itu harus tepat kepada orangnya. Ada orang-orang yang kadang-kadang mencintai keluarganya sendiri, tetapi norma melarang mereka untuk melakukan pernikahan sesama saudara. Sebab sesama saudara itu ini ada dalam ikatan keluarga, di mana mereka harus berupaya membangun persekutuan di antara keluarga. Pernikahan yang dipaksakan yang akan merusak kekeluargaan, justru itu jauh lebih rumit dan menyusahkan daripada ketika kita mengikuti norma yang diaturkan oleh Tuhan. Apalagi ketika kita melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan norma yang dikatakan Alkitab. Ketika perkawinan sejenis, semua orang akan mempertanyakan mengapa ini harus terjadi. Sebab mereka telah melanggar aturan daripada Alkitab ini. Dasar pernikahan dengan tandas dikatakan oleh Alkitab ini adalah antara laki-laki dan perempuan, untuk mereka menjadi satu daging. Dan di sanalah mereka akan membentuk generasi yang baru. Pernikahan itu harus dasar daripada Allah, rancangan daripada Allah, dan untuk kehidupan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Jikalau pernikahan itu justru membawa banyak bencana dan kerusakan norma, kita mempertanyakan mengapa dia harus memaksakan pernikahan yang demikian. Bukankah masih banyak yang bisa kita lakukan dan kita perbaiki? Mengapa kita tidak melakukannya dan memperbaikinya? Jikalau pun ada orang yang menyimpang dari perilaku, mengapa kita tidak memperbaikinya? Mengapa kita tidak berupaya untuk melakukan sesuatu yang bersifat pengobatan ataupun yang bersifat penuntunan bimbingan kerohanian kepada mereka yang menyimpang? Kita mengasihi semua manusia. Bahkan kita mengasihi mereka-mereka yang berperilaku menyimpang, termasuk penyimpangan seksual. Tetapi ketika kita mengasihi, bukan berarti kita melegalkan, bukan berarti kita menyetujui, tetapi kita harus menuntun kepada jalan yang benar. Dunia ini sangat tidak akan baik ketika kita menuruti keinginan sendiri. Karena dengan keinginan sendiri kita menciptakan kekacauan dan kekacauan di mana-mana. Tetapi dunia ini akan sangat indah ketika kita menuruti norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang akan terjadi ketika kita mengikuti peraturan-peraturan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya
sehingga keduanya menjadi satu daging. Diingatkan bahwa laki-laki yang telah menikah, mereka telah membentuk satu keluarga. Keluarga yang utama antara laki-laki tersebut dengan istrinya, dan kemudian akan bertambah dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, mereka harus meninggalkan rumah ayahnya dan ibunya untuk membangun rumah tangga yang baik. Tentu maksud Alkitab yang baik, yang nyata di sini adalah agar mereka mandiri menjadi satu keluarga yang mapan, keluarga yang mandiri, keluarga yang membina kasih sayangnya tanpa mereka ragu-ragu sebagai keluarga yang baru. Dan kepada para orang tua, kita harus mengingatkan ini untuk mereka boleh membangun rumah tangganya secara mandiri. Bapak Ibu, sangat baik ketika kita berkata kepada para pengantin baru yang telah menikah, agar mereka boleh membangun rumah tangganya dan mereka meninggalkan keluarga ayahnya dan ibunya, dalam konotasi meninggalkan rumah itu. Bukan tinggal bersama-sama di dalam rumah itu. Sangat baik untuk kita menganjurkan demikian, agar jangan terlalu banyak intervensi dari keluarga besar. Orang tua dapat memberikan nasihat, tetapi orang tua tidak dapat memberikan intervensi yang terlalu dalam urusan rumah tangga anaknya. Biarlah anak-anak itu yang telah menikah itu membangun komunikasi yang interaktif, membangun persamaan mereka, membangun keutuhan mereka, membangun bagaimana cara mereka boleh semakin dekat satu sama lain, sehingga terciptalah yang dikatakan oleh teks ini, supaya keduanya menjadi satu daging. Tentu satu daging artinya mereka tidak lagi merasa bahwa ada yang terpenting di antara mereka berdua. Tidak lagi merasa bahwa mereka hanyalah bagian yang bertemu ketika mereka membutuhkan. Tetapi mereka boleh menjadi satu daging, sama-sama membangun, sama-sama berupaya untuk melawan semua hal yang berbeda, berupaya untuk memberikan kekompakan bersama, dan menjadikan kesulitan-kesulitan yang datang itu menjadi kesulitan bersama yang harus mereka hadapi. Di dalam kebersamaan inilah mereka akan membangun cintanya. Mereka akan menjadi satu daging, satu kehendak, satu pikiran, satu tujuan ketika membangun rumah tangganya. Sehingga dengan demikian mereka boleh bersama-sama melakukan apa yang akan memberikan kebaikan kepada rumah tangga mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak menghendaki ketika orang yang sudah menikah mereka justru terpisah, mengambil jalannya sendiri, menuruti kehendaknya sendiri. Tetapi Tuhan menghendaki agar mereka menjadi satu daging, menuruti, melakukan apa yang telah mereka komunikasikan bersama-sama. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang telah disepakati bersama-sama, yang telah dikomunikasikan bersama-sama, sehingga dengan demikian mereka membangun satu daging itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah awal daripada pembangunan rumah tangga Kristen, sehingga ini menjadi dasar ketika para pendeta mengkhotbahkan tentang pernikahan, bahwa setiap pernikahan harus bertujuan untuk membangun keluarga itu supaya mereka menjadi satu daging.
Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Amin. Salam.